Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Buku pedoman POPAK, pedoman operasional penilaian angka kredit dan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen itu yang pertama. Yang kedua adalah tim perumus standar operasional prosedur, ya rencananya akan dirumuskan 2 SOP, yaitu SOP penilaian angka kredit di level fakultas, dan yang kedua adalah standar operasional prosedur penilaian angka kredit di level rektorat. Makanya perlu kita revisi dulu, jadi didasari oleh adanya surat Dirjen Dikti Riset dan Teknologi. Jadi ada 2 surat yang disampaikan. Ini mungkin harus diakomodasi dalam POPAK kita. Nah, ini harus direvisi dulu, kemudian baru nanti nyambung dengan standar operasional prosedur yang akan dirumuskan. Itu kita sepakati sini hari ini adalah kegiatannya itu adalah penyamaan persepsi untuk kedua kegiatan tersebut. Nah, di grup mungkin kita sudah dapatkan PowerPoint yang saya minta dari Pak Usanom kegiatan kemarin, penyampaian dari 2 kebijakan Dirjen Dikti tersebut, dan ternyata di sana yang dibahas ya hanya 2 surat kebijakan itu, Bapak Ibu. Ini sama aja dengan kebijakan yang sudah saya share di grup kemarin itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin tentang teknis pekerjaan yang akan dikerjakan, ya saya serahkan sepenuhnya, mohon kepada Bapak Asri selaku ketua tim revisi buku pedoman, dan juga Pak Wayan Supriwarpale selaku ketua tim perumus SOP bisa menyampaikan atau bisa mempertemukan gitu ya, agar kita sama-sama memiliki persepsi. Jadi persepsi kita sama-sama dalam kegiatan ini. Mungkin itu pengantar dari saya selaku tim leader ya. Jadi proyek perubahannya adalah tim leader, dan juga nanti dan juga selaku sekretaris di tim perumus 2 SOP ini. Salam harmoni. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Made yang tadi sebagai leadernya untuk revisi PAK dan pembuatan SOP ya. Nah, dari pertemuan yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu ya, sehingga hari ini kita sepakati untuk menyamakan persepsi yang berkaitan dengan PAK ya, sesuai dengan surat edaran lah, katakan demikian ya, dari Kemdikbud-Ristek. Berarti yang itu ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, pertama saya mohon permakluman dulu ya. Nah, terus terang saya sampaikan pada saat rapat sampai dengan tadi malam ya, saya sama sekali belum bisa buka ya, karena ada kondisi yang tidak mungkin saya lakukan gitu ya, sehingga saya mohon maaf tidak bisa clear saya beberapa hari ini ya untuk menyelesaikan tugas di pedoman ini ya. Itu ya, mohon dimaklumi, sehingga sebentar kita sepakati bagaimana hal-hal teknis yang akan kita lakukan untuk menunjang tercapainya target yang sudah ditetapkan. Nah, yang pertama perlu kami sampaikan ya, bahwa ini kan dipicu oleh kegiatan latihan kepemimpinan yang diikuti Pak Made ya, yang salah satunya adalah membuat proyek perubahan. Jadi membuat proyek perubahan ya. Nah, kalau kita lihat dari timeline yang ada ya, itu kan sangat singkat. Jadi ditargetkan sampai dengan tanggal 26 tadi ya, di bulan Juli gitu ya. Artinya apa? Waktu yang tersisa beberapa hari ke depan ini harus clear sesungguhnya kalau memang ingin menggunakan hasil kerja kita ini untuk diterapkan di Unit 1. Tetapi saya berpikir ya, kalau dengan waktu yang tersisa beberapa hari ini tampaknya cukup
cukup berat ya untuk kita bisa tuntaskan ya, cukup berat untuk kita tuntaskan. Namun di sisi lain ada kewajiban ya untuk mensupport teman kita ya. Karena kan dari waktu ke waktu kan selalu ada kegiatan tim ya. Karena yang tahun 2016 ya, 20 itu saya juga ikut, mungkin Pak Steven ikut pasar. Saya lupa itu ya. Ada teman ya yang ikut latihan ini ya, membuat ke proyek perubahan. Nah yang penting kan prosedurnya, dari mana proyek perubahan itu akan dibuat, kemudian bagaimana keterlibatan lembaga ya dalam konteks untuk menghasilkan produk tersebut ya, kemudian bagaimana produk tersebut dilakukan kajian-kajian sehingga layak untuk diterapkan. Nah sehingga nanti jika itu sudah clear, maka penilaian yang akan dilakukan oleh tim ya, tim itu kan pasti bagus poinnya. Kalau tidak didukung dengan proses seperti ini, saya yakin nilainya pasti jeblok. Ya, nilainya pasti jeblok. Nah maka itu saya berpikir ya, saya setuju saja menuntaskan ini ya untuk step pencapaian target itu. Nah tetapi untuk kepentingan di Undiksa ya, kepentingan di Undiksa harus lebih luas. Karena kan kemarin kalau di PAK ini timnya hanya beberapa orang saja ya, walaupun itu hanya penyesuaian 3 surat dan 2 surat dan 1 permen. Jadi surat tentang kebijakan dan surat penyesuaian PAK dan 1 peraturan Menteri nomor 39 tahun 2021 tentang integritas. Nah, hal itu tampaknya di dalam PAK kita harus clear betul. Seperti misalnya PAK pusat, itu ya, harus kita rujuk. Jadi nggak bisa era kini sesuai dengan keinginan kita di lembaga untuk dalam tanda kutip saya katakan yang membatasi. Kan ada kecenderungan pemikiran agar bagus dan sebagainya, kita lakukan bla 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 gitu ya. Padahal pusat kan sudah jelas PAK-nya. Karena penilaian angka kreditnya di pusat pasti yang digunakan rujukan pusat. Walaupun proses yang dilakukan di lembaga kita ngikutin pedoman yang kita miliki, tapi tetap pusat akan menggunakan ukuran yang ada di PAK pusat. Nah untuk itu ya, kalau kita ingin semua itu ya, tentu bagian-bagian yang ada di PAK yang kita miliki harus disesuaikan. Tadi misalnya ya, proses. Kalau yang di pusat dulu kan begini prosesnya ya. Penilaian karya itu. Kan ada jenjangnya, ada tahapannya. Kalau dulu kan ada reviewer internal, ada reviewer eksternal. Nah sekarang kan sudah tidak ada lagi. Tidak dibutuhkan lagi hal itu. Tetapi 3 hal yang harus dilakukan, ya, ada kesesuaian itu ya, kemudian apa lagi, relevansinya itu ya, kemudian ada integritasnya itu ya, 3 hal itu kan harus kita clearkan. Ya, supaya apa? Supaya nanti masuk ke pusat hal itu tidak jadi masalah. Karena saya teringat aturan yang dulu ya, kalau misal 10 orang diusulkan ke pusat ya, ternyata salah satu di antara 10 itu ada bermasalah, maka sanksi itu akan diberikan kepada lembaga. Nah, sehingga dia akan baru diberikan sekian tahun setelah itu baru boleh musuh. Dulu kan kena masalah di Lampung ya, jadi banyak yang usul besar ya, ternyata ada masalah dia dipatikan. Dia lembaganya baru boleh mengusulkan dosennya untuk ke jenjang lebih tinggi itu 2 tahun setelah itu. Nah ini kita ingin itu. Nah maka itu saya berpikir ya, di PAK ini proses itu tetap kita lakukan, terutama tidak untuk melihat, tidak untuk memberikan penilaian kepada artikel yang sudah publish. Apalagi kan ketentuannya di Sinta versi 3. Jadi di link ya, webnya Sinta versi 3 itu kalau sudah terdaftar nama jurnal tidak perlu kita gini kan. Ya. Nah yang perlu kan kita melihat sekarang di lembaga adalah bagaimana integritas misalnya ya, plagiarismenya misalnya, publikasi, falsifikasi, itu yang kita cermati. Supaya apa? Sekali lagi, jika itu masuk ke pusat ternyata ada temuan pelanggaran hal itu, ini akan dirisiko kita dipulangkan kembali. Tapi saya nggak tahu apakah itu masih berlaku atau tidak. Nah, ini karena saya tidak mengikuti di kegiatan ini ya, seingat saya dulu waktu tahun-tahun sebelumnya ya, ada regulasi seperti itu. Sehingga yang pernah terjadi di Lampung itu ya,
di Lampung dan Bengkulu itu pernah dipending. Termasuk juga kalau nggak salah UPI juga pernah mengalami hal itu. Nah untuk itu ini penting. Nah kemudian juga yang berikutnya yang perlu kita sikapi bersama yang berkaitan dengan ini. Kan di satu sisi percepatan yang dimasukkan dan seperti yang kita pahami bersama. Namun di sisi lain proses yang ada ya, untuk yang asisten, lektor, ya, lektor kepala dan guru besar mesti kita pisahkan. Karena untuk yang ke guru besar kan ada pemikiran teman-teman ya. Di PAK ini disesuaikan untuk yang ke lektor kepala dan guru besar itu prosesnya cukup di rektorat. Ada yang berpikir demikian. Ya. Kalau yang asisten, ya lektor tetap ada di fakultas. Nanti kan keputusannya ada apa namanya SK penetapannya itu kan di rektorat. Gitu. Tapi prosesnya ada di fakultas. Nah, proses di fakultas tetap administrasinya nanti masuk ke bagian pegawaian. Ya, sudah kita itu ya. Nah, tetapi yang perlu juga kita sikapi bersama ya, walaupun sesungguhnya yang sudah terjadi beberapa waktu belakangan ini proses itu kan sudah dilakukan sebetulnya. Jadi sudah ada di tingkat fakultas di-clearkan dulu tentang karya tulisnya, bidang-bidang lainnya dalam hal itu ya. Kembali setelah disetujui di rapat senat fakultas dibawa ke rektorat. Nah, di rektorat lagi dibahas. Rektorat dibahas itu ditetapkan layak tidaknya untuk dilakukan. Nah ternyata beberapa bagian ini ada yang bermasalah. Dalam tanda kutip saya katakan terutama pada fakultas-fakultas yang jumlah atau tenaga guru besarnya ya, yang profesor terbatas atau tidak sesuai dengan rumpun ilmu yang diusulkan oleh calon yang akan naik ke guru besar. Karena kan yang menilai kan harus sinkron dia. Jadi jangan sampai misalnya mau ke matematika atau yang menilai saya geografi kan tidak elok, tidak tepat. Tapi harus sinkron. Nah ini yang terjadi ya. Nah sehingga kita perlu sepakati dulu di sini. Ya, sebagai satu draft ya, yang manakala nanti sudah diperluas timnya itu ya, ya tentu akan dilakukan upaya-upaya lebih lanjut ya penyempurnaannya. Ya. Karena kita kan saya pikir belum bisa memutuskan di sini, ya. Tapi kita hanya bisa membuat satu saran ya untuk penyempurnaan. Ya, karena kalau hanya melihat dua surat dan satu permen itu tidak masalah sebetulnya. Karena yang satu lagi penyesuaian menghapus, yang menghapus itu tinggal di-delete saja. Ya. Tetapi yang ada kan di proses itu perlu kita sepakati itu. Jadi tahapan ya yang ada itu yang mana yang kita akan, yang mana yang kita harus sesuaikan. Nah kemudian lanjutannya nanti setelah itu clear ya, maka SOP-nya akan dibuat juga akan sinkron. Jadi tidak akan terjadi SOP yang dibuat berbeda dengan PAK yang kita sudah susun. Nah untuk ini perlu kita sepakati saya dulu ya. Jadi yang pertama tadi ya, poin yang pertama ya, kita support untuk proyek perubahan ya, ya. Karena saya ingat tahun lalu juga ada proyek perubahan yang dilakukan oleh staf pegawai ya, kan juga tidak jalan. Tidak diterapkan, itu hanya sebatas untuk memenuhi kewajiban itu. Ya. Tetapi karena ini kebetulan nyambung dengan penilaian akademik ya, mungkin ya sebagai step kita untuk penyempurnaan kali itu. Sehingga nanti tim yang berikutnya akan dibentuk ya akan lebih clear nanti. Jadi semakin banyak yang melakukan evaluasi ya, kajian-kajian ya tentu hasilnya akan lebih baik dalam artian mewakili kebutuhan dan kepentingan dari kita semua. Oleh karena itu, maka timnya Prof. Gede yang akan melakukan penyesuaian terhadap POPAK bisa dengan adanya ada perubahan di pusat. Saya kira kita sepakat bahwa POPAK yang 2020 ya Pak ya, nah itu kita akan sesuaikan misal kita sesuaikan dengan perubahan kan itu
itu nanti di timnya kemudian nanti itu. Kemudian yang ke kita punya keyakinan bahwa PO PAK yang Undiksa 2020 itu pasti juga sudah mengacu pada yang di pusat, sehingga tidak perlu lagi kita cek yang di pusat. Jadi yang PO PAK Undiksa, lalu beberapa item-item perubahan yang disampaikan pada saat sosialisasi di dinasti, sangat memungkinkan juga bagus kalau kita mendapat peraturan undang-undang yang juga mendukung itu. Setelah itu terjadi, tentu akan bersamaan juga proses penyusunan SOP-nya kan harus didasarkan pada hasilnya di situ. Nah ini untuk kepentingan dua hal ini maka kita akan berjalan bersama-sama. Karena saya melihat bahwa yang sebetulnya nanti akan banyak berubah itu kan prosesnya. Jadi proses yang akan banyak berubah baik di RK maupun ke GB. Nah sehingga dari proses yang dibesarkan oleh Prokerda itu, saya melihat nanti di SOP akan dituangkan itu. Jadi masalah waktu, ya, masalah waktu atau durasi lama waktunya, proses-proses tahap demi tahapnya itu, kemudian juga berkaitan dengan siapa ini. Nah, contoh misalnya begini, dengan adanya perubahan tidak diperlukan lagi external review terhadap artikel itu misalnya. Nah, sementara kan nanti di penyesuaian PO PAK Undiksa juga akan ke situ. Berarti kita akan lakukan itu. Akan nanti diserahkan kepada asesor pemeriksa nasional itulah yang akan memberikan judgement bahwa oh dia ini karena anggota 40% dari berapa dan sebagainya berapa. Kemudian yang kedua, karena sudah ada pemeriksa nasional di review nasional, maka tentu proses-proses pengajuan itu kan sebetulnya lembaga berkepentingan mungkin lewat lembaga langsung ke pusat dengan memilih satu pemeriksa dari kita, satu dari luar. Tetapi kan apa yang kita lakukan selama ini, SOP-nya selama ini, RK ya semua dari asisten ahli sampai ke guru besar diproses di fakultas dulu, ada teman yang memeriksa. Jadi kalau extra review artikelnya kan sudah, jadi ada teman yang mereview usulannya itu, menilai usulannya. Setelah dinilai oleh teman-teman di fakultas, kemudian diajukan ke rapat senat fakultas, diberikan rekomendasi, baru kemudian disampaikan ke rektorat. Kan itu yang selama ini terjadi. Nah, khusus untuk ke LKGB, karena ada penyesuaian. Kalau saya sih LK, saya kira proses yang dulu tetap bisa dilakukan. Nah, karena ini statusnya kita masih perlu penyesuaian dari bidang ilmunya. Kemudian kalau GB, mungkin bisa dipersingkat gitu. Disepakati karena cuma akan diperiksa nasional, tetapi untuk membantu teman ke usulan GB agar lebih rapi usulannya, kemudian tidak lagi nanti banyak perubahan setelah dinilai oleh penilai pusat, penilai nasional, maka saya kira perlu ada review, perlu ada penilaian di universitas. Apakah itu nanti istilahnya, kalau kita bicara SOP, mungkin nanti untuk GB cukup direktorat saja, tetapi waktunya, durasinya seberapa lama, itu kan di SPS muncul, siapa yang memeriksa. Nah, usulan ke GB tentu akan berkaitan dengan teman-teman yang memang serumpun ilmunya. Kalau dia mau usul ke guru besar apa, maka ada teman yang kalau itu diperiksa sekali sesuai SOP yang mereka kembangkan, maka cukup direktorat misalnya, maka satu lintas fakultas, satu orang fakultasnya, sama kita mungkin mengacu kepada penilaian nasional, sehingga memang tahu bahwa oh ini pengembangan ilmunya ke situ. Jadi orang-orang yang serumpun dengan itu, orang yang sebidang ilmunya. Contoh misalnya, mungkin kalau Bu Citra sekarang misalnya naik
artinya mengusulkan guru besar, maka satu kalau itu SOP-nya kita sepakati hanya sekali saja di tingkat lembaga, yaitu kita sebut rektorat misalnya, SOP di rektorat kita munculkan, maka yang memeriksa itu satu orang biologi misalnya jurusan biologi pendidikan kelautan, misalnya Profesor Jahil gitu misalnya, satu lagi misalnya lintas fakultas, siapa di fakultas lain yang bisa apa seperti itu nanti kita. Apakah prosesnya tetap seperti dulu? Karena begini, kalau dulu seingat saya, kenapa diperiksa di fakultas, semangatnya adalah untuk melihat kesesuaian bidang ilmu, kesesuaian artikel dan sebagainya itu. Lalu di tingkat rektorat itu kaitannya dengan penilaian umum, penilaian umum dari UNISA sebetulnya di Komisi Guru Besar itu. Kelayakan dari segi etika, personality dan sebagainya. Lalu kemudian itu hanya dimintakan rekomendasi di masing-masing universitas. Kan itu sebetulnya. Tetapi yang berkembang sekarang malah ada teman yang di fakultas sudah meriksa, lalu di tingkat rektorat diperiksa lagi oleh teman yang itu, lalu baru diambilkan lagi satu yang luar. Nah semangatnya ini kan berbeda. Kalau dulu seingat saya fakultas orangnya sebegitu diserahkan ke rektorat, maka sampai di rektorat yang memeriksa berikutnya adalah itu bukan lagi orang-orang fakultasnya yang itu, jadi cross. Nah, sehingga kalau kita mau mempercepat ini teman-teman usulan GP-nya, saya pikir cukup di lembaga saja satu dengan mengambil siapa, mungkin satu fakultas satu orang tambah lagi cross fakultasnya. Nah, itu barangkali contoh-contoh operasional yang barangkali baru bisa kita pikirkan, sehingga nanti pada saat penyesuaian PO-PAK sedang jalan, mungkin jalan dulu itu seminggu, nanti kami yang di SOP ini mengikuti nanti. Nah, mungkin seperti itu. Sehingga kesan-kesan dari penyesuaian itu seperti apa nanti, atau kalau kita sepakat bekerja bersama-sama, timnya Prof Gede dengan ya kita dan juga semua, ditambah lagi timnya Prof Gede, lalu kita bekerja bersama-sama, lahir penyesuaian buku pedoman operasionalnya, lahir juga SOP-nya, dan lalu ini nanti dibawa diagregatkan bersama-sama. Kalau nanti durasi waktu kepentingannya teman-teman di kepegawaian kaitan dengan di Blackpink, nah itu nanti kan ada mungkin Pak Nadi bisa dokumentasi, kemudian dokumen-dokumen yang lain itu kalau diperlukan kan kita sesuaikan dulu, sehingga nanti setelah itu selesai untuk di UNISA juga kita punya pedoman hasil penyesuaian dan punya pos yang memang seterusnya bisa digunakan, tidak cuma sesaat. Barangkali seperti itu yang sampaikan. Jadi kembali dan mohon maaf, mungkin yang sama dengan Pak Gede belum sempat mencermati betul apa yang disampaikan tadi, apa yang sudah ada di grup, ya penyesuaian hanya mengingat sosialisasi waktu dari tim yang mengikuti PKN ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tahun 2020 untuk revisi buku pedoman itu di bawah Wayan Santi hasil, itu sekretarisnya adalah Pak Dewo Sudi Kemanggu. Jadi itu sudah mengacu dari PO-PAK Kementerian tahun 2019 waktu itu. Tahun 2019. Nah setelah dilakukan revisi, kemudian dalam perjalanannya ada kebijakan dari Dirjen SDID waktu itu. Jadi yang menyampaikan ada penambahan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh dosen-dosen yang mengusulkan kenaikan jabatan ke profesor untuk masa kerja kurang dari 20 tahun, dan juga untuk loncat jabatan dari rektor ke profesor waktu itu. Nah, kemudian karena mungkin tidak pernah disosialisasikan, mungkin ini Bapak Ibu dosen mungkin berpikir bahwa itu tidak digunakan, tapi Bapak Ibu yang meminta PO-PAK itu dia kirimkan ke Pak. Itu. Okay. Artinya apa? Di proses ini tidak perlu kita sesuaikan. Ya, karena apa? Karena poin-poin yang dimaksudkan itu sudah akan di-delete pada bagian angka kredit yang diminta. Misalnya tidak perlu ada external
setengah review gitu kan, di depan tuh ada, diproses di belakang, normatif semua di sini disebutkan. Ya, normatif disebutkan semua. Nah, sehingga sebetulnya setelah saya cermati tadi kan, baru tadi saya mencermati begini, cukup kita memasukkan 2 surat dan 1 permen itu saja. Ini surat yang edaran yang disampaikan, ada kebijakan ya, dan ada penyesuaian POK itu. Itu aja kita masukkan ya. Karena kemarin kan kami juga rapat di tim ya, di tim PHK ya. Kan ada keinginan kita untuk mengatur durasi itu. Nah, kita kan sepakati ada termin yang ada, bulan yang ada. Nah, itu kan sudah fix, pedoman pusat itu fix. Karena kan tidak mungkin pusat akan membuat sesuatu aturan tanpa melihat apa proses sudah dilakukan sebelumnya. Nah, walaupun dalam praktiknya kita kan setiap bulan itu prosesnya, tetapi tetap harus dibuatkan timeline yang ada ya, schedule yang ada itu ada fix disebutkan. Karena ini kan kaitannya manakala ada pemeriksaan oleh auditor, biasanya dicari itu ya. Nah, sehingga kita tidak akan keluar dari regulasi yang ada. Artinya tidak perlu banyak yang berubah gitu. Sehingga tinggal menyesuaikan 2 surat itu saja ya. Dan penilaian karya tulisnya, karena di sini kan disebutkan reviewer itu tidak perlu, tinggal itu di delete itu saja sudah clear ini. Ya. Dan nanti menunggu PO PAK baru dari kementerian. Ini kan pasti mengalir lagi. Sementara kita berproses per Juli ini kan sesuai dengan surat tadi. Pedoman tetap pedoman 2020, tetapi disesuaikan dengan edaran, surat edaran tadi. Ya, tidak berubah lagi. Tinggal menghapus beberapa bagian saja. Menghapus, menyesuaikan halaman itu saja. Unsur-unsur item itu ada perubahan. Itu perubahannya. Jadi kan dihapus ini. Yang review aja kan? Itu aja, sehingga ada banyak yang masa jabatan itu pembimbing sekian itu kan dihapus. Dihapus sudah, itu kan di depannya. Nah, jadi di tahapan proses ini kan tidak. Sehingga ada banyak yang kita kerjakan. Hari ini bisa kita kerjaskan dengan tim di POK ya, draft itu ya, sehingga pedoman SOP-nya sesuaikan sudah. Ya. Mungkin jadi sebetulnya itu yang saya sampaikan di awal tadi.